Siang Pak. Siang. Nah, Ini bicara mengenai APBD Pak yang 2011 ini Pak. ya, Kan harusnya kan APBD perubahan tuh penyerapannya maksimal sesuai Pak ya. Nah, informasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum PU tidak maksimal dalam penyerapannya Pak, malah masih banyak tersisa sekitar 40%-an yang belum diserapkan pada waktu tinggal mepet ini Pak. Itu bagaimana Pak? Sebenarnya ada apa sih Pak di balik itu Pak? Kenapa bisa tidak maksimal penyerapannya Pak? Ketidakmaksimalan itu kalau begitu kita kembalikan ke pihak eksekutif. Ya. Dari DPRD sudah memberikan dan sudah ketok palu mengenai anggaran yang diinginkan, yang diajukan oleh PU kepada DPRD. Kita mengesahkan anggaran tersebut. Tapi kalau pelaksanaannya ternyata tidak bisa ya maksimal 90% lah. Kalau gitu kinerjanya sangat tidak baik. Dan kinerja tidak baik ini yang harus dikoreksi. Dari sisi mana? Apakah satu ketidakmampuan seorang kepala dinas terhadap kepala dinas yang diberi emban kepada pemerintah, dia menjabat sebagai kepala dinas, atau ada unsur-unsur lain yang mengganjal kepada mereka. Nah, ini yang unsur-unsur yang mengganjal kepada mereka harusnya segera mungkin untuk disampaikan ke wali kota atau ke DPRD. Masalahnya kenapa? Apakah dalam proses pelelangannya bermasalah atau bagaimana? Nah, yang kita harapkan pelelangan itu betul-betul murni. Tidak ada yang satu orang pun yang bisa mengatur semua proyek yang ada di Tangsel ini. Gitu. Nah, terus tindakan DPRD apa Pak dalam hal ini Pak? Misalnya kalau memang terbukti penyerapannya tidak maksimal Pak. Ya jelas kita setiap 3 bulan sekali kita ada rakor. Kita akan panggil nanti di Desember ini, kita ada rakor terakhir tahun 2011. Dan kita akan melihat kinerja dia mengenai persentase yang dia laksanakan. Karena efeknya ke masyarakat. Betul Pak. Sangat besar efeknya ke masyarakat. Dan kepala dinas nggak dimarahin sama masyarakat. Yang dimarahin masyarakat adalah DPR. Karena masyarakat tahunya DPR wakil rakyat Pak. Tahunya DPR bahwa jalan, bangunan sekolah, terus dan lain-lain jembatan dan macam-macam lah. Di situ drainase, turap, terjadi banjir dan macam-macam. Yang disalahin adalah DPR, bukan kepala dinas. Nah, kalau sampai terjadi hal itu, penyerapannya tidak bisa maksimal 90% lah kita anggap. Tidak bisa maksimal 90%. Kalau gitu, rapotnya rapot merah. Dan itu kita akan memberikan rekomendasi kepada eksekutif, Ibu Wali Kota, untuk meninjau seluruh jajaran yang ada di PU, baik di Bina Marga maupun di Pengairan. Yang itu harus Ibu Wali untuk mencapai sebuah kinerjanya supaya baik, ya dia harus mengkoreksi dan menilai semua kepala dinas sampai jajaran yang di bawah, baik Bina Marga maupun Pengairan. Karena kalau ini juga tidak ditindak, tidak diperbaikin, akan menghambat daripada kinerja Ibu Wali sendiri, program-program Ibu Wali sendiri dalam janji-janji waktu politik tersebut. Kalau ternyata alasannya berikan eksekutif bahwa waktu yang diberikan itu terlalu singkat untuk penyerapan maksimal, bagaimana Pak? Tidak mungkin. Namanya jalan, namanya bangunan, dan namanya lain-lain itu semuanya sudah dihitung. Jalan berapa hari ini, berapa hari, dan lelang sudah, dan itu waktunya sebetulnya sudah mencukupi. Tidak mungkin tidak ada, kalau sampai ada alasan begitu, lu nggak mampu. Kalau ada bahasa lah alasan bahwa waktunya tidak cukup, lu nggak mampu dalam menjalankan. Saya pikir kalau disebar, saya pikir banyak pengusaha yang udah gede, yang kerjaannya cuma jalan, bisa seminggu 2 minggu juga bisa selesai, gitu.
Yang kan proyek di sini paling panjang 1 kilometer, ya kan? 1 kilometer itu paling lama juga 1 minggu selesai. Iya Pak. Nggak susah, apa sih, gitu. Aspal dan macam-macam. Itu tergantung kemampuan dia sendiri, gitu, untuk mengelola sistem administrasi dan lain-lainnya. Nah, untuk transparansi proyeknya sendiri, bagaimana Pak caranya biar masyarakat mengetahui bahwa ini memang sudah dijalankan dan belum Pak? Sedangkan kan dari pihak eksekutif belum memberikan semacam ya pemberitahuan atau pemberitaan bahwa ini sudah dijalankan, ini gimana, informasi yang jelas Pak ya? Ya itu akan kinerjanya daripada kepala dinas. Kinerja dari kepala dinas yang harusnya wajibnya semuanya kita coba buka secara transparan. Terus kita juga nggak mau dengar ada isu-isu, ada monopoli, ada apa-apa, kita nggak mau. Kalau timbulnya ada monopoli ya dampaknya begini, ya kan? Dampaknya hasilnya dari pekerjaan dan kualitas, ya orang kan punya batas maksimal, ya. Saya rasa mungkin Tangsel juga karena dekat sama Jakarta, dekat sama kabupaten, dekat sama kota, juga pengusaha gede-gede yang punya kredibel gitu. Tapi kalau proses pembangunan ditanganin hanya 1 leader, 2 leader kan juga nggak akan bisa selesai. Ya saya harapkan transparansi itu dibuka selebar-lebarnya, siapapun mau tanya. Kalau perlu ditempel. Betul Pak. Kalau perlu ditempel nih pemenangnya ini, pekerjaannya ini, jalan ini, jumlah totalnya sekian. Kalau perlu ditempel. Jadi nggak perlu kita takut, kita transparan, kita jalanin dengan transparan, kenapa kita harus takut? Umumkan aja semua. Nah, Dinas PU kan termasuk dinas yang mendapatkan anggaran paling besar Pak. Paling besar. Nah, ada kesan maaf Pak ya, bahwa ada kong-kali-kong antara DPRD dengan Dinas PU dalam menutupi atau dalam mensukseskan suatu proyek atau bagaimana Pak ya? Pendapat Bapak bagaimana Pak? Enggak. Jadi begini, kenapa PU dan Bina Marga itu kita kedepankan? Saya juga di Komisi D dan kita bicara ke seluruh 45 anggota dewan. Yang kita harus bahas karena ini pemekaran baru. Sementara kita lihat di lapangan bahwa di lapangan itu penuh jalan-jalan yang tidak baik, yang tidak benar, maka itu prioritas untuk jalannya sebuah roda bisnis yang bagus, terus roda kemasyarakatan, masyarakat bisa sejahtera, masyarakat bisa nyaman, masyarakat bisa enak. Itu yang pertama kali adalah kita mengedepankan infrastruktur. Infrastruktur dari mana? Jalan dan turap dan drainase. Itu yang selalu kita inginkan. Akhirnya semua sepakat dewan untuk mengepus pihak Bina Marga dan PU, Bina Marga dan Pengairan itu untuk kita berikan porsi yang besar untuk supaya dia bisa membuat Tangsel ini 2012 sudah tidak ada lagi jalan berlobang. Gitu. Apa mungkin Pak? Mungkin. Kenapa nggak mungkin? Mungkin. Gitu. Mungkin uang ada. Ya. Jelas, ya kan? Kalau ternyata tidak terbukti bagaimana Pak? Kita akan koreksi nanti kan di rapor 2011 itu di Desember itu kan kita akan koreksi kepala dinas. Gitu. Kita sudah anggarkan sebegitu banyak, kenapa nggak keserap? Nah ini juga kita harus pertanyakan. Gitu. Nah, ini misalkan Pak ya, terbukti bahwa kepala dinas A, B, C ya atau berapa uangnya dan ternyata tidak sesuai maksimal Pak ya, tidak 90%, bahkan rapornya merah. Tetapi wali kota tidak mengambil tindakan apapun, malah mempertahankan kepala dinas yang tersebut. Pak, tindakan DPR bagaimana Pak? Saya pikir Ibu Airin lebih objektif melihat. Saya pikir Bu Airin lebih profesional, ya. Karena dari pendidikan, dari leadershipnya dia, saya pikir kita tidak ragu, Dewan tidak ragu bahwa kalau orang dinas-dinas yang tidak mempunyai kinerja yang bagus, saya yakin benar Bu Airin pasti ganti. Tidak mungkin. Tapi kalau seandainya Bu Airin tidak ganti, dia punya alasan dan itu pasti akan disampaikan ke kita, gitu kan.
Disampaikan kenapa nggak diganti gitu, sementara kinerjanya itu rapor merah gitu kan. Saya pikir dia tidak mengganti pasti ada alasannya pasti, dan itu pasti disampaikan ke dewan, tidak semata-mata dia tidak mengganti tanpa alasan maunya dia. Betul. Saya pikir Bu Airin tipikal yang saya tahu tidak begitu gitu ya. Saya juga mungkin dengan ini yang menghimbau juga ke Ibu Airin agar ya dari tingkat keyakinan kami ya mudah-mudahan profesional dan untuk membangun Tangsel itu dikedepankan dibandingkan yang lain. Nah, kan Tangsel Pak belum ada wajah yang jelas Pak ya. Apakah kota pariwisata atau kota pendidikan atau apa? Yang DPRD lihat sebenarnya mau dibawa kemana sih arah Tangsel Pak? Sebagai kota apa sih Pak Tangsel ini Pak? Tangsel kalau bicara kota pendidikan, kita akan mengarahkan ke kota pendidikan. Itu yang pertama. Tangsel kalau dalam bisnis kita mengarahkan ke kota perdagangan. Ya. Dia tidak mengarah ke industri, Ya. tidak mengarah kemana-mana, dia mengarahnya ke perdagangan kalau soal bisnis. Kalau pendidikan, ya jelas kota pendidikan. Kita lagi berpikir untuk mengarah kota pariwisata. Pariwisata Pak. Pariwisata. Nah ini kita lagi berpikir beberapa titik-titik yang kita buat pariwisata, gitu kan. Kita harus menyusun dulu infrastruktur pariwisatanya, baru kita bisa bicara bahwa kota ini, Tangsel ini adalah kota pariwisata dan kota kuliner, kota makanan. Gitu. Nah infrastruktur itu memang kita lagi bangun di antara dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, dan dinas-dinas tata kota dan dinas yang lain lah ya, yang bisa mensinergikan itu bahasa kota pariwisata dan kuliner itu bisa terwujud. Sama perhubungan segala kan itu menyangkut kan ya. Kalau pariwisata jangan sampai terlalu crowded banget, jangan sampai macet banget, jangan terlalu banyak polusi banget. Nah ini kita lagi merumuskan gitu, kota-kota semacam demikian. Tapi kalau kota pendidikan kategorinya ya kita sudah mencapai 75% lah ya. 75%. Karena kenapa saya bilang 75%? Karena sekolah-sekolah swasta yang the best swasta itu bermunculan di Tangsel. Tinggal pemerintahnya belum ada. Ya kan? Nah ini yang kita lagi bangun, yang pemerintahnya. Ya ini sudah kita fasilitasin dan kita okein gitu ya. Swasta sudah muncul. Itulah saya bilang kenapa 75%? Karena pemerintahnya baru mulai menyusun. Nah itu kalau sudah 25, kalau pemerintah sudah ada, kita bisa mengatakan itu kota pendidikan gitu ya. Kalau kota yang berbasis bisnis perdagangan itu sudah tersusun, sudah infrastruktur di mana-mana, sudah mungkin Bapak udah melihat semua ya, dari Bintaro, BSD, Ciputat sana, terus Alam Sutra itu udah terbangun sebagai kota perdagangan. Gitu. Apa mungkin Pak Tangsel dijadikan seperti Singapura Pak? Sangat mungkin. Dan apa ada rencana ke arah sana DPRD Pak? Insya Allah. Sangat mungkin Pak ya? Akan mungkin. Sanggup Pak Tangsel ke arah sana? Sanggup. Dan saya yakinin sanggup sekali. Karena Singapura itu apa sih potensinya, nggak ada kan? Betul. Cuma lalu lintas doang kan? Ya. Sehingga dia bisa berkembang. Sama dengan Tangsel. Tangsel itu apa sih? Akhirnya lalu lintas doang. Ya. Dari lalu lintas itu yang akan menghasilkan mengeruk uang yang begitu besar. Orang orang Jakarta kepingin tidur di Tangsel. Tapi kan Singapura maju karena perjudian juga Pak. Nah, Tangsel bagaimana Pak? Kalau perjudian sih dan lain-lain ya kita tidak mengarah ke sana lah. Tidak Pak ya? Ya, tidak mengarah ke sana. Cuma kita berpikir ya modern, ya dan sesuai dengan moto kita lah. Kita tidak mungkin sampai ke sana. Tapi kita gebernya satu, kita membuat nyaman. Jadi orang bisa tinggal di sini. Tinggal di sini otomatis dia beli rumah di sini itu ada pajak.
dari IMB, ya kan, dari IMB. Setelah dari IMB terus dia masuk ke beli makanan, beli macam-macam perdagangan, dia akan ke sini gitu. Dan itulah yang akan mencoba masukan-masukan itu. Jadi masih banyak banget yang belum terserap di Tangsel ini. Saya pikir dengan kemarin 1,5 triliun 2011 itu kan sangat takjub, benar ya. Betul, dari luar biasa. Tidak ada yang bisa memecahkan rapor semacam demikian dengan waktu 1 tahun dibentuk. DPRD bisa ngejot sampai 1,5 triliun dari 600-an sekian, itu hampir 2 kali lipatnya. Dan ini kita akan menggenjot mungkin 2012 ini sampai 1,7 sampai 2 triliun. 2 triliun? 1,7 sampai 2 triliun. Mungkin Pak, 2 triliun. Kenapa nggak mungkin? Karena pemasukan saat ini kan belum begitu besar Pak. Ya karena tidak dikoreknya secara maksimal. Iya. Tidak diambilnya secara maksimal. Contoh, kita ngambil nggak usah jauh-jauh dari perumahan saja. Iya. Perumahan bayar IMB berapa? Betul Pak. Dari Tangsel ini kurang lebih hampir 5-6 juta rumah yang ada di Tangsel. Nah kalau IMB-nya 1 juta aja udah 5 triliun. Sebetulnya sudah belum dikolek aja secara maksimal. Dikolek Pak ya? Iklan dan lain-lain itu belum dikolek aja secara maksimal. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Siap Pak.